Ini Kak kembali 20 cuma Kak. Oh makasih. 20.000 tapi dikasih 30 cuy. Untung 10.000. Iya. Jadi dapatnya 10.000. Oke deh. Akhiri perjalanan bintang 5. Oke, halo. Kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga on-beat kamu aman-aman saja. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi InDriver. Oke, tapi sebelum itu buat kamu yang baru gabung channel ini, kamu bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, karena di channel ini saya akan bahas tentang aplikasi-aplikasi ojek online, baik itu Gojek, Grab, InDriver, Maxim, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang saya mau bahas bagaimana cara untuk menaikkan peringkat kamu. Jadi ini berhubungan juga dengan pertanyaan yang muncul, Bang, kenapa ada orderan yang dekat tapi nggak masuk di aplikasi saya? Nah, ini juga saya akan bahas karena bersangkut paut juga kenapa terjadi hal yang demikian. Ini saya sambil on beat ya, karena saya lagi cari orderan juga. Iya. Jadi kamu bisa lihat ini peringkat saya, tidak tinggi, tidak juga rendah. Saya tingginya di ulasan, reputasi, jatuhnya di frekuensi kerja ya karena frekuensi kerja saya itu kurang akibat dari menggabungkan aplikasi untuk on beat. Jadi efek sampingnya frekuensi kerjanya menurun. Iya. Dan di pengalaman ya udah lumayan lah, setengah. Oke, jadi saya akan bahas tentang 4 indikator ini dulu ya. Jadi untuk yang ulasan, nah masuk orderan kan? Oke, nggak diterima. Oke, saya akan bahas pertama yaitu adalah ulasan. Nah, ulasan ini seperti kamu lihat, ulasan saya sekarang ada 199. Ulasan ini adalah bintang yang customer berikan kepada kamu. Jadi misalkan customer 10.000 dah dulu, ditolak. Oke, jadi ulasan ini terhitung 500 ulasan yang customer berikan kepada kamu. Jadi dihitung rata-ratanya berapa, itulah indikator yang akan kamu dapat di ulasan ini. Jadi yang tertingginya adalah 4,95 ke atas, itu udah sangat bagus, dan yang di bawahnya 4,65 sampai 4,9. Kamu bisa lihat di profil kamu yang kamu bisa lihat di sini. Oke, jadi di reputasi ini perhitungannya adalah 2 minggu. Jadi selama 2 minggu ini kamu mendapatkan berapa orderan, dan di dalam orderan itu apakah kamu mendapatkan reputasi yang buruk? Kalau kamu mendapatkan reputasi yang buruk, maka itu akan turun. Nah, perhitungannya di mana? Itu masuk perhitungannya jika kamu terlambat 5 menit dari waktu yang kamu tentukan. Jadi kalau kamu tentukan 5 menit datang, usahakan walaupun terlambat jangan lebih dari 5 menit. Dan juga berapa kali kamu membatalkan orderan, itu juga masuk di dalam indikator reputasi. Jadi di dalam 60 orderan itu kamu banyak membatalkan orderan, otomatis reputasinya akan berkurang, karena reputasi ini indikatornya yang paling cepat menurun. Karena kemungkinannya ini hanya 2 penyebab indikator reputasi ini bisa menurun, yaitu kamu terlambat dan penolakan orderan. Yang berikutnya adalah frekuensi kerja. Nah, untuk frekuensi kerja ini rentang waktunya adalah 14 hari. 2 minggu juga ya? Ya, 4 sama juga ya. Jadi selama perhitungan 14 hari ke depan, 14 hari itu bukan 14 hari ini baru. Tapi kalau misalkan sekarang tanggal 1. Jadi 14 hari ke belakang terhitungnya berapa orderan yang kamu selesaikan. Tanggal 2, 14 hari ke belakang berapa orderan kamu selesaikan, itulah perhitungan indikator dari frekuensi kerja kamu. Nah, untuk perhitungannya jika kamu dalam waktu 14 hari itu hanya menyelesaikan 20, ya indikatornya rendah. Kalau orderan yang kamu dapat 40 sedang, dan kalau kamu dapat 80 tinggi, dan 120 sangat tinggi. Kalau kamu tidak mengambil orderan apa-apa di dalam jangka waktu 14 hari, maka sangat rendah. Jadi dalam waktu 14 hari kamu harus dapat 120 orderan. Kalau 120 orderan berarti rata-rata satu hari itu kamu bisa 10 ya. Jadi sekitar 9 lah. Ya 9, 10, 8 lah, 8. Jadi satu hari 8 orderan. Itu frekuensi kerja kamu akan sangat tinggi. Oke, dan yang selanjutnya adalah pengalaman. Nah, jadi setiap kamu satu hari mendapatkan 1 orderan, maka indikator pengalaman ini terhitung.
Jadi jika kamu sudah menjalankan 30 hari dan selama 30 hari itu juga kamu mendapatkan orderan yaitu 1 hari 1, maka kamu akan masuk di dalam indikator pengalaman amatir dan selanjutnya. Nah, di antara 4 indikator ini akan diakumulasikan semua, maka akan mendapatkan nilai rata-ratanya, dan hasil dari nilai rata-rata yang didapat itu akan menunjukkan peringkat kamu. Apakah kamu berada di sangat rendah, normal, tinggi, atau sangat tinggi. Bang mau tanya, gimana kalau saya masih pemula, belum ada ulasan? Oke, jadi untuk kamu yang masih baru dan masih pemula, untuk ulasannya itu kalau kamu belum 30 orderan, kamu masih di tahap normal. Kalau kamu sudah lebih dari 30 orderan, maka mulai diperhitungkan. Oke, terima kasih bro atas penjelasannya yang bertele-tele. Oke, jadi setelah kamu simak pembahasan yang tadi, maka kamu akan mendapatkan orderan. Jadi di sini dapat menguntung. Jadi di sini kamu dapat cuy. Udah, jangan banyak omong, gaskan sana. Oke, kita gaskan lah, dapat orderan. Berapa ya ini? 23.200. Dari tadi bunyi berapa kali ya? 10 kali bunyi, 1 kali ini masuk. Ini orderan kedua hari ini. Tadi saya startnya jam 12. Ya, jam 12, sekarang setengah 2. Kita chatting dulu lah. Pasar Bersehati. Oke, kita 11 menit coy. Ini arah Google-nya ngaco. Bukan ngaco sih, emang udah benar, karena seharusnya ini nggak bisa putar balik. Yang jelas lah, nggak bisa putar balik kan? Daripada kita muter, lebih baik ikut jalan lebih dekat. Ini direkam loh bang. Oke, ini masih ada 6 menit lagi. Kita masuk pasar, nggak apa-apa lah. Pasarnya bayar berapa? 2.000. Sabar ya. Oke. Masuk pasar Bersehati, pasar Kota Manado ini. Atau bisa disebut juga pasar Jengki. Bang beli ikan dulu, saya mau pelihara ikan. Macet banget. Ini kalau biasanya kalau di pasar gini itu customernya bawa barang belanjaan. Semoga kulkas. Oh ya. Oke. Saya sudah tiba. Gudang kayu. Aduh, di mana nih? Jauh, cuy. Boleh. Boleh saya miring? Kasih malin tuang le boleh. Oh. Boleh. Oh. Oke, sudah. Sini. Oh ya. Masa dalam kak? Oh. Ini kak, 2.000. Terima kasih. Iya. Oke, akhirnya selesai. Akhiri perjalanan ya. 25 menit tadi ya di maps perjalanannya. Lumayan lah. 23.000. Oke, jadi saya lanjut. Bang, untuk di frekuensi kerja, apakah bisa di-push atau diakalin? Ya, memang untuk di frekuensi kerja itu bisa di-push. Kenapa saya tidak rekomendasikan? Karena ini menurut saya, pengalaman saya selama saya jadi ojek online di beberapa aplikasi, di InDriver juga, mungkin driver yang udah lama pernah mengalami, kamu pernah mendapatkan customer yang sama. Sepertinya customer itu kayak sudah langganan di akun kamu, baik itu pun di aplikasi Gojek, Grab, tanpa disengaja. Ini bukan disengaja ya, tapi tidak disengaja. Jadi seperti sistemnya kayak udah kenal dengan sistem yang ada di aplikasi pelanggan.
Jadi kamu yang driver lama coba komen di bawah, apakah kamu pernah dapatkan pelanggan tanpa disengaja pelanggan itu kayaknya udah pernah pesan ke kamu juga. Ya, dan itu terjadi bukan hanya 1-2 kali, 3 kali. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa jika kamu GB atau kamu joki dengan akun penumpang teman kamu atau saudara kamu, terus untuk dapat orderan 1 hari 1, dan kamu lakukan itu terus menerus, akhirnya kamu susah untuk mendapatkan orderan di pelanggan yang lain, karena sistem kamu membaca, oh pelanggan yang ini yang cocoknya buat kamu, walaupun itu tidak tertulis tapi seperti sudah tersistem begitu. Oke, jadi kamu kejar saja ulasan dan reputasi. Untuk frekuensi kerja ya tergantung dari kerajinan kamu. Oke, sekarang saya mau jelaskan pertanyaan, Bang, kenapa ada orderan yang dekat tapi kok nggak masuk ke aplikasi saya? Oke, gambarannya begini. Contoh di dalam satu wilayah itu ada 1 customer dan 15 driver. Oke, jadi ini status drivernya ini online semua ya. Nah, di dalam 15 driver itu mereka tersebar di satu wilayah tersebut. Hanya ada 1 customer. Jadi di saat customer memesan hanya masuk 10 driver. Nah, sedangkan di sini ada 15 driver. Otomatis ada 5 driver yang tidak masuk. Jadi di saat customer memesan, dia masuk ke 10 driver ini. Dan ini tergantung juga ya, di antara 10 driver ini apakah koneksi dari 10 driver ini bagus. Kalau ada yang jelek, otomatis dia akan terlempar ke antara 5 yang tidak terpilih ini. Jadi koneksi juga berpengaruh. Nah, setelah masuk di antara 10 driver, daftar-daftarnya akan muncul. Dan daftar yang paling atas itu adalah daftar driver yang peringkat paling tinggi. Nah, kalau misalkan ada peringkat yang sama, contohnya ada 5 driver yang peringkatnya sama, sangat tinggi perhitungannya, sangat tinggi. Nah, dihitungnya menurut jarak. Jadi saat masuk 10 driver di dalam satu customer ini, itu langsung akan disortir dari peringkat, dari jarak, siapa peringkat yang paling tinggi, siapa yang jarak paling dekat. Di saat udah masuk 10 driver ini, maka tampilan yang paling atas itu adalah 4 driver. Dan si customer kalau mau cepat-cepat, dia tidak akan scroll lagi ke bawah. Jadi di antara 4 driver ini yang akan dipilih oleh customer. Dan di tampilan customer itu, aplikasi customer, tampilan yang paling mencolok adalah harganya. Jadi customer akan melihat harga paling murah, otomatis kan. Walaupun kamu di urutan keempat tapi kamu harga yang paling murah, kemungkinan kamu yang akan dipilih. Nah, jika harganya sama semua, jarak yang terdekat, kalau customer paham akan sistem dari jarak ini, dia akan pilih yang paling atas, yang paling dekat. Tapi kalau dia melihat dari tampilan drivernya, makanya seperti yang saya bilang, jika kamu ingin mendaftar in-driver, usahakan foto profil kamu itu tidak menyeramkan. Tidak usahlah ganteng, yang penting tidak menyeramkan, friendly lah. Bang, lalu kalau akun saya belum muncul foto cantik saya gimana? Oke, untuk saat ini saya tidak bahas tentang foto profil kamu ada atau tidaknya, karena itu masih tahap dari perbaikan mungkin dari pihak in-driver. Jadi saya akan bahas dulu tentang cara kamu dapatkan orderan atau cara meningkatkan peringkat di in-driver ya. Oke siap bang, jadi susah saya dapat orderannya karena foto cantik saya gak kelihatan. Jadi, kenapa kamu merasa posisi kamu dekat dengan customer tetapi tidak terpilih? Bisa dilihat apakah kamu peringkatnya tinggi dan apakah kamu memang yakin kamu yang terdekat. Ada juga lagi pertanyaan, terus bang, saat saya dapat orderan seperti ini ya, ada orderan yang muncul, saat saya klik, itu permintaan sudah diambil atau ada pemberitahuannya di bawah. Nah, seperti ini. Saat saya klik, tawarkan harga, permintaan transportasi sudah diambil. Kenapa? Padahal tadi baru masuk. Kenapa masuk? Seharusnya kalau sudah diambil nggak perlu masuk kan? Itu seperti saya bilang, koneksi jaringan. Jadi di antara 10 driver itu mungkin koneksinya masih sementara jalan, dia masuk, kan ini sistemnya blast. Tapi kenapa tidak masuk otomatis, tidak bunyi? Dia bunyinya di 10 driver, tapi kemungkinan di antara 10 driver ini ada jaringan yang jelek. Jadi lama masuknya, dia masuk ke kamu dalam bentuk daftar. Ini juga ada kemungkinannya. Di saat kamu menawarkan harga, antara jaringannya udah masuk, udah genap 10 driver, atau si customer ini sudah dapat drivernya. Caranya gimana buat kamu yang pemula agar dapatkan orderan? Nah, ini masuk
Jadi di wilayah sini ada, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dengan saya ditolak. Nggak apa-apa. Jadi buat kamu yang pemula, kamu fokus dulu untuk naikkan peringkat kamu. Caranya, kamu bisa subscribe dulu channel ini, karena saya akan bahas di video yang lain cara untuk mendapatkan orderan bagi yang pemula. Bang, saya selalu ditolak, padahal sudah masuk dalam daftar 10 driver. Kapan saya dapatnya? Oke, tenang. Kamu bisa lihat, saya juga di InDriver ini sekarang. Saya mungkin sekarang butuh sekitar 20 kali masuk baru dapat 1. Jadi prinsipnya begini aja. Semakin banyak orderan yang masuk, yakin saja semakin dekat dengan kamu akan mendapatkan orderannya. Ya, kalau kamu tidak dapat, kamu harus cari posisi yang bagus, waktu yang tepat juga agar kamu dapatkan orderan. Jadi kira-kira begitulah untuk video kali ini yang bisa saya bahas. Saya mau coba lagi ambil 1 orderan lagi dan saya pulang. Saya ambil 3 orderan saja, cukup. Bang, ada lagi satu pertanyaan. Kenapa ada orderan yang muncul di daftar, kok gak bunyi ke saya? Nah, seperti itu. Kok gak masuk otomatis aja? Oke, kenapa itu tidak masuk otomatis? Karena kamu bisa lihat jaraknya. Di sini jaraknya, coy, 8,6 km. 8,6 km. Kamu mau jemput kalau 8,6 km? Mau sih kalau ada yang nemenin. Oke, jadi saya ingatkan buat kamu yang ingin beli holder ini, kamu bisa klik link tokonya ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di video selanjutnya saya akan bahas faktor-faktor yang menyebabkan kamu tidak mendapatkan orderan. Jadi tekan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasinya. Ya kan? Buat kamu yang masih banyak lagi pertanyaan, kalau misalkan di kolom komentar saya belum balas, kamu mungkin bisa gabung di grup Telegram Klakson Online, linknya ada di deskripsi juga. Dan yang mau ikutan giveaway dan merchandise menarik dari Klakson Online, kamu bisa follow Instagram Klakson Online. Jadi like video ini jika suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video Klakson Online selanjutnya. Bye-bye.